Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdulillah, salatu wassalaman ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa min lisani yafqahu qawli. Rabbi siti ilma warzuqni fahma. Sahabatku semuanya yang dimuliakan Allah, sahabat privat RFFLUP, apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa dahsyat. Apa itu magnet rezeki? Satu terhubung. Terima kasih buat sahabat yang hadir di awal waktu. Ya, lagi turun rahmat hujan ya Bunda ya. Ya, sambil doa ya Bunda ya, malam nifsu saban ya Bunda. Ya, alhamdulillah sudah hadir teman-teman di sini 28 orang ya. Kita langsung mulai saja tanpa menunda lagi karena semakin kita menunggu nanti materinya akan selesai tidak cepat. Nah, teman-teman semuanya, pada malam hari ini kita memiliki kajian utama yang istimewa. Bagaimana cara meng-LOP tarik mobil ya Bunda Susan. Tarik mobil dengan 6 panca indera ya. Nah, menarik sekali karena dalam diri kita itu kan mungkin banyak yang belum tahu bagaimana sih dia bisa mewujudkan hajat dan kita punya mobil impian ya, karena kita sering mendengar testimoni dari teman-teman yang di THMR, SHMR kok pada mudah gitu ya meraih dapat mobil. Ini saya dapat testimoni ya dari Lindung ya, dari Jakarta. Beliau ini istrinya Bapak Ashari ya, jadi dua-duanya suami istri ini luar biasa keren gitu ya. Dari awal gitu ya, dari awal Pak Ashari itu masuk ke ruang Zoom privat RFFLOP sejak dirinya RFFLOP gitu, dan beraneka macam persoalan. Nah, ternyata seiring dengan berjalannya waktu ya, beliau itu sudah mendapatkan aneka keajaiban banyak banget dan dahsyat luar biasa. Ini saya sudah minta izin, saya mau mengatakan apa-apa saja yang pernah beliau LOP kan, dan salah satunya banyak diantaranya ya dari hasil titip doa waktu Bunda Susan umrah kemarin terwujud LOP-nya. Nah, luar biasa. Ini bunda-bunda yang lain yang kemarin titip doa lewat umrahnya Bunda Susan itu juga harus testimoni ya, karena kita ingin menebarkan keajaiban, menginspirasi orang lain bahwa ini loh saya berhasil LOP-nya ya, diijabah oleh Allah. Nah, monggo silahkan kirim testimoni apa-apa yang sudah berhasil. Beliau afirmasi bilangnya seperti ini keajaibannya ya, diantaranya ada 8 hal yang beliau ceritakan. Yang pertama, saya dan suami dan anak-anak sulung saya sama-sama afirmasi setiap hari. Anak diterima di SMP sesuai dengan apa yang diinginkan ya. Jadi SMP-nya ini adalah SMP inklusif ya. Alhamdulillah anak kami lulus ya, luar biasa. Yang kedua, saya selalu doain suami jadi manusia berprestasi dunia akhirat. Ini doa umrohnya Bunda Susan kemarin gitu ya. Alhamdulillah ibadahnya makin pol-polan dan karirnya nomor 2 terbesar area apa saya belum paham ini ya. Jadi mungkin area kantornya gitu ya. Pernah jadi best referral juara 1 se-Indonesia, dan kantornya sekarang naik kelas atau peringkat. Keren, luar biasa, tepuk tangannya dong. Yang ketiga, jadi afirmasinya mencapai target di tahun 2024 gitu ya. Mungkin mendapatkan penghasilan 100%. Ternyata penghasilannya itu naik melebihi 100%. Allahu Akbar. Waduh, keren. Misalnya penghasilannya 10 juta jadi 20 juta Bapak Ibu. Keren nggak? Mau nggak? Banget. Yang keempat, saya selalu doain Allah kasih jalan untuk ibunda bisa melunasi haji ajaib tiba-tiba. Nah, alhamdulillah Allah kabulkan. Jadi uang pelunasan ibu untuk berangkat haji sudah ada. Wah, keren lagi nih. Terus yang kelima, saya afirmasi suami dapat bonus 1,5 kali lipat dari tahun kemarin. Ternyata ya, jadi afirmasinya itu
malah ya melebihi gitu. Bonus suaminya itu dapat 1,5 kali lipat. Nah, keren ya. Yang keenam, saya rencana mau beli mukena baru tapi dikasih gratis. Ada, saya dapat mukena baru. Yang ketujuh masih banyak bun, saya lupa. Saya belum ingat ya Bunda Putri ya, karena saking banyaknya. Dan alhamdulillahnya ya yang terbesar ajaibnya adalah mau dapat mobil ajaib sesuai dengan apa yang Bunda Putri LOP kan, yaitu mobil Innova Zenix. Waduh, keren banget. Nah, malam ini nih tarik mobil. Mau semuanya? Coba mana yang mau ajaib? Angkat tangannya, katakan saya. Luar biasa keren itu ya, Bunda Putri bisa dapat mobil ajaib, naik haji melunasi utang haji ibunya gitu ya. Jadi sudah lunas, kemudian penghasilannya naik 100%, bonusnya juga ada 1,5 kali, pokoknya dan lain sebagainya, plus ya. Bahagia kan, spektakuler banget grup RFFLOP. Makanya berkali-kali Bunda Susan bilang, saya bilang jangan keluar grup, jaga makomnya. Dan ya, lepaskan uang untuk investasinya masuk ke RFFLOP itu dengan bahagia. Ya kan? Buktinya Bunda Putri melepaskan berapa sih, dapatnya berapa, ya kan? Sampai 100% loh dapatnya gitu. Apa nggak keren gitu ya? Ibaratnya kayak gini, Bunda masuk sini 100.000, tapi Allah balikinnya mungkin 1000%. Keren nggak? Nah, asalkan teman-teman yakin dan percaya ketika saya donasi, Bismillah Bunda Dina, saya perpanjangan donasi RFFLOP-nya ya. Alhamdulillah saya bahagia mengeluarkan uang ini karena akan balik lagi buat saya menjadi 1000%. Boleh, ucapkan gitu. Sudah belum diucapkan seperti itu? Kalau belum, mulai dilatih ya. Kalau belum, mulai dilatih supaya bisa seperti Bunda Putri dan Bapak Ashari ini gitu ya. Karena dua-duanya ini ikut privat RFFLOP. Yang pertama ikut adalah Bapak Ashari dulu, kemudian Bunda Putri menyusul kemudian. Jadi energi pasangan itu sangat kuat banget, mak jelek banget gitu ya teman-teman semuanya. Kalau pasangannya belum selaras dengan kita, LOP-nya jangan pasangan saya baik gitu ya. Yang penting LOP-nya adalah untuk diri kita sendiri. Saya sembuh luka batin, sakit hati dan lain sebagainya. Saya merilis persoalan saya, ya Allah, malam hari ini saya mau semua keluarga saya ajaib selaras. Udah gitu terus lancarkan. Nah, terkait dengan LOP, nanti Bunda Susan akan menjelaskan ya bagaimana dengan cara-caranya LOP supaya cepat tembus gitu ya. Kenapa saya LOP-nya belum tembus, belum ajaib? Nah, pokoknya tanya Bunda Susan nanti ya. Dan nanti setelah Bunda Susan kajian, saya juga mau ada pengumuman istimewa buat teman-teman semuanya. Apa itu? Rahasia. Pokoknya tunggu nanti aja ya, sebelum kita al-wakiyah. Oke, sekarang dan waktu dan tempat saya persilahkan untuk Bunda Susan Arkanisa. Beri sambutan yang meriah untuk Runda kita, Bunda Susan Arkanisa. Tepuk tangannya. Masya Allah, meriah sekali malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda Amriati sudah di rumah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bismillah, innalhamdulillah, asyhadu alla anna Muhammad Rasulullah, Rabbi sofli sodri wa yassirli amri waluk tatami lisani yafqahu qouli. Karena sudah disapa oleh Bunda Pita ya untuk semangat magnet rezekinya, nah, ya, lanjutkan saja karena saya lihat semuanya pengen ada Avanza Zenix. Saya suka share ya, ada di grup ya. Nggak tahu itu modenya apa yang terbaru pokoknya gitu ya. Avanza apa namanya gitu ya, Masya Allah. Nah, saya mau ada share dulu ya. Jadi tidak berlama-lama ya teman-teman ya. Tidak berlama-lama, kita akan belajar bagaimana agar doa kita, LOP kita mudah. Setuju? Sepakat ya. Kelihatan jelas Bunda Amriati? Jelas ya Bunda? Sudah kelihatan. Di-unmute ya Bunda. Oke, ya sekarang ini di-unmute. Tidak apa-apa ya, ada sebagian kecil biar kelihatan di sini ya. Oke. Nah, oke, saya kecilkan saja. Doa kabul dapat mobil impian, seperti ini cara visualisasinya gitu ya. Sekarang ini adalah teorinya gitu ya.
Lalu prakteknya besok saya pandu di mana kalau di sini semua sampai dengan ada rilisnya juga, karena kita setiap saat itu punya ada yang namanya titik-titik debu, yang ada namanya luka batin walaupun itu kecil, sariawan hati gitu, apalagi besar gitu kan. Itulah yang menjadikan penghambat dari LOP kita tak terasa. Kenapa sih saya kok tidak cepat ajaib gitu ya, makanya saya ada kelas tambahan besok seperti itu teman-teman, karena kalau digabungkan jadi satu menjadi jam 1 kalau di wilayah Batang. Nah kalau di wilayah nanti sebelah sangat timur ya sebelah timur apa sebelah iya benar sebelah timur ya, jadi jam 3 nanti, kasihan ya, makanya dijadikan 2 kelas. Dan itu pun dulu pernah terjadi ya di saat ada RMR ya, seri sering tayang, itu juga keajaibannya percepatan gitu ya, maka nanti Bunda Pita yang akan jelaskan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, doa kabul ya untuk bisa dapatkan mobil impian. Kita kenal ini dulu teman-teman ya, kita kenal ini dulu. Mungkin saya kemarin sudah menjelaskan, tetapi saya senang sekali melihat ini. Karena apa? Karena ini memperingatkan diri saya sendiri ya, tentang untuk menjaga hati ya, tentang untuk menjaga diri pula gitu. Jangan sampai kita doanya apa bagus gitu ya, tetapi yang di perasaan itu tidak bagus. Ada hal doa dari lisan itu kekuatannya 12%, doa dari rasa 88%. Jadi ada istilah rasamu doa terampuhmu. Makanya yang dirasa itu yang cepat sekali dikabul oleh Allah. Saat kita doanya ya Allah berikan, ya Allah terima kasih ya Allah hidupku telah terbaik misalnya. Tetapi yang ada di perasaannya ada khawatir, ada marah, ada kesal, ada sebal gitu kan. Ada serba salah, bingung, takut, itu yang direalisasi teman-teman. Makanya kenapa sih harus terus ada di privat RFF LOP kalau saya? Ya karena saya ingin menjaga hati. Saat kita menjaga hati, menjaga perasaan, kita itu harus reset, upgrade, update gitu. Ya, tetap ada di komunitas gitu kan. Di komunitas yang intens, yang rutin, yang istiqomah, RFF LOP, SHMR, THMR. Lalu ada lagi upgrade ya, ada yang mau ke camp, silakan. Ada yang saya buat kelas baru untuk lebih mempertajam kembali, itu upgrade gitu teman-teman. Jadi bukan berarti kita itu apa ya namanya, kok ini buat lagi, itulah yang namanya kreativitas gitu kan. Kalau kita kayak gini aja berarti tidak ada kemajuan gitu kan. Kita sambut dengan ada sukacita gitu ya. Oh berarti ini ada inovasi nih dari Arta, hasil dari belajar gitu ya. Tentunya tidak politik atau tidak keluar dari koridor magnet rezeki, karena kita cintakan dengan magnet rezeki, cuma dengan tata bahasa yang lebih beda gitu ya. Karena apa? Untuk memberikan kepemahaman juga lebih dalam. Kalau bahasanya sama gitu ya, nanti Bapak Ibu seperti ini, misalnya saya ngambil di Telegram atau saya ngambil full ada di SHMR, itu enggak boleh teman-teman, enggak boleh ya kan. Nah kalau saya ngambil di Telegram misalnya, nanti teman-teman gini, ya udah ada, aku juga udah dengerin, walaupun memang depannya nih dipaksain, aku menghargai Bunda Susan kok, Bunda Pita kok, tapi kan di bawah sadarnya itu materi Telegram ya gitu. Jangan-jangan besok lagi di Telegram gitu. Ya akhirnya udah asik kan, ya kan, bisa jadi ya udahlah boring gitu kan. Itu ya teman-teman ya, makanya ini saya sajikan seperti ini agar apa? Teman-teman mempunyai perbendaharaan ya, kata-kata atau kalimat yang kemudian lebih membooster lagi, lebih memberi kepemahaman, lebih mudah prakteknya nanti gitu kan, dan kemudian lebih mudah berubah. Kayak Power Ranger nih ya. Berubahnya apa? Berubahnya lebih baik tentunya, terlahir kembali gitu, menjadi jiwa yang lebih baru gitu ya. Nah saat teman-teman ingin ajaib, perasaan atau feel gitu ya, yang di Pak Nas ya, di magnet rezeki yang kita cintai ini mengatakan feel itu kan ada di rasa. Mental kita itu kekurangan, contoh apa? Was-was karena ada DK mau datang ya, was-was kepikiran ya, kemudian uring-uringan karena ditagih di WA, udah jatuh tempo, ada amanah gitu kan. Lagi kecewa ya sama seseorang, aku sebal, aku kesal gitu kan. Nah yang direalisasi adalah kekesalan itu, kekurangan itu. Nah yang terjadi adalah dihadirkan kembali orang-orang yang membuat kesal gitu teman-teman. Ini yang tadi pagi
Saya ada terapi dari Bahrain, Mekah teman-teman, dari Mekah gitu. Karena di YouTube itu melihat siaran saya, kemudian ngejar, udah tolong aku diterapi kesurupan teman-teman. Ya, keluarnya itu suara harimau, bayangkan, masih diterapi aja keluar suaranya gitu. Wah, aku sih tahu, wah ini energi bubur, nggak takut aku gitu. Udah Mbak, ayo tarik nafas gitu kan. Saya arahkan tarik nafas, tahan, lepaskan. Kemudian sekarang ini selesai dulu, 10 menit selesai dulu, silakan sholat. Saya seperti itu. Akhirnya lebih tenang. Kemudian konsultasi lagi gitu kan. Sekitar setengah jam berhenti lagi gitu karena kumat lagi. Nah setelahnya bisa alhamdulillah 1,5 jam sampai terapi, selesainya menangis, kemudian bisa tersenyum. Alhamdulillah, nanti senang saya cek lagi. Masya Allah, percepatan sekali teman-teman. Yang tadinya itu ada penampakan gitu ya, kalau yang ala orang awam bilang kan berarti kesurupan gitu ya. Tapi kesurupan kok permanen gitu. Uniknya seperti itu, permanen. Berarti kan memang ini ada yang tidak tepat, ini ada energi yang tidak tepat. Alhamdulillah dengan metode seperti ini, dengan ada magnet rezeki yang saya sampaikan, kemudian ada terapi sendiri, Masya Allah, akhirnya membantu. Nah inilah tujuan ya, tujuan dari sebuah ilmu itu kan untuk bisa membantu yang masih ada ketidakmudahan gitu ya. Apa sih yang tidak tepat di dalam diri kita, maka dibenahin. Nah kenapa pada waktu was-was ya kemudian ada sebal, kesal, padahal doanya baik-baik semua, kok yang ditarik kekurangan? Karena apa? Karena kehidupan kita di semesta ini ya, Allah kan menguasai ini ya, semesta raya. Bahkan Allah itu melingkupi di semua sisi semesta raya ini. Saking besarnya, Allahu Akbar gitu ya, saking besarnya kita tuh tidak bisa datang loh gitu. Karena saking besarnya, karena meliputi di setiap titik, di setiap sudut, di setiap ruang di kehidupan kita gitu kan. Nah Allah itu semesta raya hanya mengembalikan apa yang kita tancapkan gitu kan. Kita tancapkan di mana? Di perasaan yang terbesar. Kemudian kok memuncul ada di suara kok baik, ya alhamdulillah itu. Ditancapkannya di mana? Di dalam diri kita. Apa sih yang kita tancapkan, maka itu akan dikembalikan lagi kepada kita. Kalau yang ditancapkan adalah baik, maka akan dikembalikan dengan kebaikan. Tetapi kalau yang ditancapkan adalah ketidakbaikan, hal kekurangan yang ada di atas tadi, kan nggak terasa nih, sebal, kesal gitu. Aku memaafkan kok, enggak, ternyata masih ada suara. Kok saudaraku ini ya, sama rumah yang aku titipkan sama orang tuaku masih ngomongin, berarti ini masih ada kekecewaan di dalam hatinya gitu kan, diomongkan orang, dirasakan, kemudian juga sampai uring-uringan. Nah ini kan berarti ada vibrasi ya, vibrasi doa melalui energi itu yang justru malah dikabulkan oleh Allah gitu ya. Nah makanya pada saat sebelum teman-teman beraktivitas, mau ada bisnis, mau bekerja kayak Bunda Pita, kayak Ayah Azari ya, kemudian ada istri Ayah Azari misalnya mau untuk antar anak gitu ya, kemudian ada kegiatan yang lain gitu ya, ada yang mau jual beli rumah, jual beli emas, dinar gitu ya, jual beli batik gitu. Jadi ada yang pulaan batik dijual lagi gitu kan ya. Nah, pancarkan rasa keberlimpahan. Maka di pagi hari kita ada afirmasi yang terbaik. Alhamdulillah, 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 dirasain gitu. Ya dicermatin gitu kan. Saya nama siapa gitu kan. Diganti namanya, saya Bunda Pita, diganti namanya siapa masing-masing gitu kan. Hari ini aku bahagia sekali. Aku senang sekali. Aku merasakan ini bla 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 bla. Untuk apa? Untuk bisa menghadirkan tancapan yang positif. Nah kita harus disiplin di situasi itu sepanjang hari. Bayangkan teman-teman, ada tumbukan, wow keren. Wow kerennya bukan hanya di sini, bukan hanya di lisan, tetapi harus sampai ke hati gitu. Nah kok masuk nih ke hati, tidak sengaja, tidak apa namanya, tidak terasa gitu. Nah ikut RFF LOP, sudah di grup ya ayo gabung, ada di Zoom-nya gitu kan. Jadi kalau udah ada di grup, itulah fasilitas dari kami, ayo pakai gitu kan. Kemudian nanti sistem rilis ya, ada al-waqi'ahnya baca gitu, ada posternya ikutin, silahkan gitu kan. Kemudian apalagi ada tambahannya, barangkali ada ampas kopi yang melekat, yang tidak terasa, itu karena dari akil balik. Makanya ada terapi khusus, rilis sadar nafas sambil bimbing OP-nya. Karena LOP melalui ada 6 panca indera itu tidak mudah gitu.
latihannya panjang gitu, apalagi yang tidak bisa membayangkan gitu kan. Jadi harus berlatih dengan orang yang bisa. Ini pun saya sajikan ke teman-teman adalah bentuk rasa cinta saya ke teman-teman. Lah kalau tidak cinta lah ngapain saya mau bersusah payah seperti ini gitu kan, dengan penuh perjuangan. Lah udah saya untuk praktek sendiri aja gitu kan. Kenapa sih harus dibagikan gitu? Karena saya cinta sama teman-teman. Teman-teman tuh harus merasakan ada makanan enak kok gitu. Nah kemudian kok ada donasinya Bunda? Loh, kalau tidak ada donasinya ilmu tidak masuk. Karena di mana rezeki itu jangan sampai ada rezeki gratis. Di bawah sadar mengatakan bahwa aku tidak mampu karena aku tidak mau. Tidak mau apa? Tidak mau tahadu tahabu. Tidak mau saling memberi dan menerima. Maka yang tidak terjadi keajaiban. Rasulullah sampaikan tahadu tahabu. Lakukanlah memberi dan menerima, maka akan terjadi kasih sayang, terjadi keajaiban itu tadi. Kasih sayangnya bukan diri kita sendiri, enggak, tapi malaikat, alam semesta raya ini dan Allah itu menyaksikan gitu kan. Dan terjadilah keajaiban itu nanti kalau kita mau untuk ringan ya, berterima kasih, terima kasih, itulah berkelimpahan. Berkelimpahan itu bukan hanya menerima, pengertian kita kan menerima gitu kan. Enggak mau memberi itu wrong. Itu salah besar, tidak tepat gitu ya. Jadi nggak tepat kalau keberlimpahan itu aku terima. Enggak, kita tuh harus ada berikan gitu kan, keluarkan gitu kan. Nah nanti akan diberikan kembali. Siapa yang senang berbagi maka akan dibagi oleh Allah gitu ya. Nah Bapak Ibu, untuk pagi pancarkan ada rasa keberlimpahan itu baru berkarya gitu ya. Kemudian disiplin untuk memancarkan itu sepanjang hari 24 jam. Jangan cuma 24 jam kali satu, tapi 24 jam kali 1 minggu, kali 1 bulan, kali 1 tahun, kali seterusnya. Gitu. Udah kalau ada tumbukan gimana? Makanya cari komunitas gitu kan. Makanya cari amunisi gitu kan. Ya karena semakin kesananya kita tentunya di ujinya itu kan semakin menaik. Contoh ya, teman-teman itu ada di tingkatan SD sekolahnya, ujiannya ringan, kemudian ke SMP, ke SMA kan semakin tidak mudah. Makanya harus belajar, harus tambah ilmu gitu teman-teman. Kalau kita makin ajaib ya kita harus terus cari ilmu gitu ya. Nah ketika terjadi ada pemikiran yang naik turun, ketika ragu lagi, berusahalah untuk pancarkan kembali, yakinkan lagi dengan ada zikir, mengingat Allah, dengan sholawat. Ya sholawat ini sebenarnya pada saat teman-teman sholawat Jibril, melakukan sholawat Jibril, itu jangan cuma sholawat ala Muhammad, jangan kayak gitu aja, tapi sambil dirasakan, Masya Allah senangnya ya Rasulullah mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Jadi pada saat kita bersolawat itu bagaikan kayak merasakan senangnya beliau gitu. Allah tuh cinta sama Rasulullah. Nah saat kita mengikuti, kita akan dapat cintanya juga luber. Kita rasain senangnya itu gitu loh teman-teman ya. Jadi bukan cuma ada di lisan aja, tetapi kita harus rasakan bahagianya itu. Akhirnya nanti kita level dari bahagia tanpa syaratnya menaik. Pada saat itu Bapak Ibu tinggal LOP. LOP-nya pakai apa? Pakai ada 6 panca indera, nanti diolah kembali. Kalau cuma belajar, enggak mau praktek, enggak mau meningkat, ya nanti seperti itu aja. Gitu kan, ya. Misalnya yang punya warung makan, ya, yang punya ada salon, ya, ada restoran, ada minimarket, ya, dan lain-lain. Ayo untuk diulik, itu mudah sekali loh teman-teman. Mudah sekali. Aku tadi ke rumahnya Bunda Ida udah kesini belum ya? Udah hadir belum ya? Wah udah tak training banyak itu. Bunda ini langkahnya Bunda, ini langkahnya Bunda, ini langkahnya Bunda. Masya Allah itu kemebul nanti itu salonnya itu banyak yang datang, Masya Allah antri gitu. Karyawan 10 itu tidak cukup nanti, tapi langkahnya nih dibenain ya. Jadi langitan ada, membuminya ada. Jangan cuma langitan aja, membuminya apa adanya jangan, tapi membuminya juga harus ada penyesuaian sekarang. Sekarang ini yang marak apa? Digital. Ya belajar, harus mau belajar. Mau belajar juga enggak banyak kok investasinya. Saya ikut yang TikTok itu juga enggak banyak gitu. Dibanding dengan hasilnya, nanti akan lebih banyak hasilnya teman-teman gitu ya. Kemudian disiplin dan disiplin lagi, memancarkan keberlimpahan, kebahagiaan. Agar apa? Rezeki berlimpah nanti yang punya amanah itu akan cepat lunas gitu. Akan cepat terbayar. Karena apa? Karena mengikuti dari step by stepnya. Saya lanjutkan ya teman-teman. Nah,
waspadai ini teman-teman ya sekarang ini. Kenapa saya sampaikan ini? Karena saya cinta sama teman-teman, saya sayang sama teman-teman. Teman-teman saya sudah ajarin LOP, sudah dapat uang, tiba-tiba kena ada kasus penipuan-penipuan online. Ya, sekarang ini orang kebobolan, orang dirampok, maaf ya kata-katanya ya, orang diambil nih ya barangnya gitu kan. Kita mengatakan dirampok misalnya kayak gitu, gitu ya. Itu bukan malam hari, sekarang ini di siang hari bolong, banyak orang gitu kan. Banyak di sekeliling kita orang, tapi kok kenapa sampai keambil tuh gitu ya. Ini zaman udah modern luar biasa teman-teman, ya waspadai ini penipuan online ya. Nah ada yang sampai 350 juta lebih, ada yang miliaran. Nah tiba-tiba ada motor dibawa orang tak kembali gitu kan. Apalagi ada uang barang dipinjam juga tidak dibayar gitu kan. Sekarang ini sindikat banyak sekali berkeliaran nih teman-teman ya, waspadai, buka Facebook, buka Reels gitu ya, buka lagi mungkin ada di Instagram. Itu kalau ada penawaran part time, penawaran klik untuk marketplace apa bla 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 bla, nanti akan dapat apa, jangan diikuti teman-teman, jangan gitu ya. Untuk apa? Untuk nanti hati-hatinya itu gitu ya. Nah ternyata sindikatnya banyak, kemudian mereka berkeliaran, mereka kabur tak bertanggung jawab. Bagaimana cara untuk memaafkan gitu ya? Satu langkahnya nih teman-teman ya, untuk bisa memaafkan. Di samping kemarin yang saya sudah sampaikan, saya berkali-kali buka perisainya, sadari perisai ya, masuk gua keajaiban, ternyata itu belum juga mempan. Oke, saya pakai cara lain ya, yang seperti ini ya, karena memang magnet rezeki ini harus dikupas gitu ya, magnet rezeki itu harus dipraktekkan benar-benar, baru nanti akan dapat feel-nya gitu kan ya. Kenapa kita harus memaafkan? Satu ya, karena kenapa diizinkan ditipu? Ya, saya mengatakannya tidak mudah kalau apa namanya dengan kata yang tidak apa gitu ya. Jadi ini saya kayak bahasa ini ya, bahasa peringatan lah gitu ya. Mohon izinnya kalau saya belum disiplin kata misalnya, karena untuk mempermudah. Kenapa diizinkan ditipu? Karena cek energi di dalam diri kita. Berarti ada sesuatu vibrasi yang tidak baik yang kemarin itu hadir. Contoh, kayak saya dulu, saya pesimis. Apa iya saya bisa? Apa iya saya bisa? Gitu kan. Ragu di situ, ya. Kemudian ada keinginan yang melambung, gitu kan. Nah, akhirnya terjadi ada detok. Makanya kita jangan ragu, yakin aja, gitu kan. Kalau misalnya belum yakin, ya tambahin energi baik. Nah, cek di dalam diri. Kalau kita itu, kalau misalnya tidak layak ditipu, itu tidak akan terjadi. Kenapa kita ditipu? Karena kita layak. Ada kejadian itu masuk, tertarik seperti itu ya. Nah, sebenarnya persoalan yang hadir itu adalah karena di dalam sistem, di dalam diri kita, energi di dalam diri kita itu ada yang tidak tepat, ada minus seperti itu. Kemudian bagaikan ada tukang gitu ya, maaf ya, ada petugas kantor pos datang mengetuk, nih kayak gini contohnya. Assalamualaikum Bunda Pita, aku mengabarkan ya, ada di dirimu itu ada yang belum tepat, kayak gitu. Jadi persoalan yang terjadi itu sebenarnya adalah petugas kantor pos yang mengetuk pintu mengabarkan ada di dalam diri kita ada yang belum tepat. Maka kita bereskan dulu gitu kan. Ya, agar apa? Tidak terjadi penipuan ulang. Tidak terjadi terulang dan terulang, menjadi remedi. Karena ketika pemicunya belum dibereskan, pemicunya kan ada di wilayah perasaan, maka nanti akan menarik peristiwa-peristiwa seperti itu datang, gitu ya. Lalu yang berikutnya, cek dulu kenapa diizinkan menjadi ada kasus itu terjadi, penipuan itu terjadi. Nah, cek yang pertama, apakah ada rezeki yang saya dapatkan dengan cara yang tidak pantas? Apakah ada rezeki dengan cara yang tidak pantas itu dilakukan? Nah, dicek di situ agar nanti tidak terjadi lagi ada penipuan yang kedua, ketiga, dan keempat. Hati-hati. Lalu yang kedua, sebagian dari rezeki kita adalah hak dari orang lain. Nah, maka kita keluarkan ya untuk kegiatan sosial, untuk donasi ilmu, ya, kemudian untuk sedekah, untuk kegiatan agama yang lainnya. Jadi ini teman-teman, mungkin saya kurang sedekah gitu kan, maka saya langsung aja untuk lebih cepat, tidak kebanyakan kepikiran gitu kan. Oh mungkin saya kurang ibadah, oh mungkin saya kurang sedekah gitu kan. Nah inilah ketetapan Allah ketika kita menggenggam rezeki itu. Kalau ketetapannya adalah ada hak orang lain, maka itu akan terlepas dari diri Anda.
dari diri kita, dari diri seseorang itu. Mau ndak mau, suka ndak suka, ya. Mungkin nggak mau ditipu, ya. Tapi bisa jadi ada kejadian lain. Contoh, anaknya ndak sehat, ya. AC-nya tiba-tiba juga ndak baik atau rusak. TV-nya juga tiba-tiba minta direparasi. Ban motornya ndak baik, bocor, dan macam-macam. Sehingga rezeki itu memang harus keluar untuk orang lain. Nah, bedanya nih teman-teman, ya. Nah, besok biar pada semangat nih ya, sedekah MR Box gitu ya. Bedanya, kalau sadar melakukan di awal, ya, misalnya dengan sedekah dan berbagi, membahagiakan orang lain, ya, maka yang pertama, dia tidak akan ditarik dengan cara yang tidak menyenangkan, dengan kehilangan tadi. Yang kedua, dikembalikan dengan berlipat-lipat. Ya. Tapi saat tidak mau berbagi, saat tidak mau sedekah, digenggam erat efeknya. Nah, satu, terjadi ada korban seperti itu, penipuan. Dua, anaknya tidak sehat. Mungkin naudzubillah ya Allah, semoga anak-anak dari teman-teman di sini semua sehat walafiat. Atau ada kejadian yang mengharuskan uang itu harus keluar. Nah, sekarang tinggal kita pilih, ditarik paksa oleh Allah atau dengan cara yang tadi menyakitkan bahkan menyedihkan. Ya, ini pembelajaran. Atau secara tulus ikhlas dikasihkan kepada yang berhak menerima dan bahkan akan diganti berlipat-lipat. Ya, kenapa saya tidak langsung ke praktek tarik mobil? Gampang, praktek tarik mobil gampang. Kita benahin dulu energi di dalam diri, gitu, ya teman-teman ya. Lalu yang kedua, kemudian memaafkan. Kita harus lakukan agar mudah memaafkan itu sampai perasaan, bukan hanya di lisan saja, ya. Nah, lakukan dialog di dalam diri. Ya, kenapa saya harus memaafkan, gitu. Saya harus rilis kenapa? Karena kalau tidak dimaafkan, apakah mobil itu akan kembali? Apakah uang itu akan kembali? Enggak kan? Kita nanti enggak untung sendiri, gitu kan. Yang kedua, kalau tidak memaafkan, apakah dampaknya baik? Apakah ada manfaatnya? Enggak ada. Justru nanti saraf-saraf kita menegang karena enggak mau memaafkan. Tumbuh muncul banyak ketidaksehatan. Bahkan karena di sini pikirannya itu enggak nyaman. Nah, kemudian malah tidak sehat, tidak bisa bekerja dan lain-lain, kemudian terkena kembali. Nah, maka lakukan nih sholat tobat dan garpu salah, ya. Kemudian masukkan mindset di dalam diri kita. Oh, saya dapat bungkus permen nih, gitu. Oh, keren, saya dapat bungkus permen, gitu. Jadi harus diterima nih teman-teman. Antara bungkusnya dan permennya harus diterima. Kita biasanya senang permennya aja, bungkusnya ndak mau. Bungkusnya kita buat uring-uringan, kita buat keluhan. Nah, itu tidak terjadi kasih sayang. Yang namanya kasih sayang itu antara ndak manis sama manisnya itu harus diterima semua. Coba teman-teman, cinta banget kan sama suami, gitu kan? Nah, kekurangan suami diterima, kelebihan suami juga diterima. Itu namanya cinta yang tulus, gitu ya. Maka terjadi kelanggengan di rumah tangga. Nah, kalau senangnya adalah kebaikan suami aja, ketidakbaikannya tidak mau, nanti menjadi tidak utuh, gitu kan. Keajaibannya di rumah tangga tidak utuh, karena apa? Ilfil pasangan. Kamu kok maunya kok baiknya aku aja, tidak baiknya tidak mau, gitu kan. Itulah juga yang terjadi pada Allah. Saat kita tidak mau terima bungkus permennya, itu kita tidak akan mendapatkan keajaiban. Maka adalah langkah kita terbaik terima bungkus permennya. Dengan apa caranya? Karena pada saat di lisan saja saya terima kok, saya mau kok, di hatinya tetap kesakitan, tetap kepahitan. Maka harus diterapkan. Terapi apa? Sadar nafas. Bukan hanya tarik nafas, tahan, lepaskan, tidak. Ada saya pandu, munculkan awan hitam, munculkan awan putih, peluk semua, kayak gitu kan. Kan ada urutan-urutannya, tidak sekedar kemudian tarik nafas, tahan, lepaskan, itu saja tidak. Kan ada urut-urutannya. Agar apa? Nanti ampas kopi itu, apa saja yang melekat di sana, ketidakterimaan dari keadaan, itu akan mudah terhalau tiba-tiba. Aku kok lapang banget ya, ajaib banget ya, kok aku ringan ya, aku kok kayak gini rasanya happy banget ya, dapat apa sih aku, gitu. Ternyata dapat ini nih, vibrasi positif. Dari beban yang ada menempel di batinnya itu udah dikeluarkan melalui terapi itu yang besok kita akan adakan. Siapa yang mau berhubung, hubungin Bunda Pita, gitu ya.
Kalaupun enggak apa-apa gitu ya, enggak apa-apa. Bapak Ibu cinta di sini, oke gitu ya, keren gitu kan. Tapi memang di sini itu untuk kita punya tabungan semesta amalannya gitu. Dan kita harus punya ada mau menjadi jiwa berbagi, karena itu tabungan kita, rekening kita tuh harus penuh saat kita nanti mudah ajaib, itu syaratnya gitu ya. Nah, kemudian kita jangan pakai kalkulatornya manusia gitu ya. Misalnya gini, wah aku ditipu sekian, aku rugi sekian, aku ndak untung sekian, ya nanti aku dapatnya ganti sekian toh gitu. Enggak. Kalau kita itu benar-benar ikhlas menerima bungkus permennya, justru nanti kalkulatornya Allah itu Masya Allah berlipat-lipat. Jadi bukannya kemudian kita hanya diberikan finansialnya saja, bukan. Justru diberikannya kepemahaman, diberikannya hikmah, itu yang tak ternilai harganya teman-teman. Bener. Kalau uangnya kembali itu adalah bonus gitu. Saya merasakan seperti itu. Oh iya, saya pernah ada kasus terkena 1,7, 1,2 karena kembali 5 ya, 500 juta ya. Itu saya merasakan bahwa saya yang terbesar itu saya dapat hikmah. Hikmah apa? Kekuatan mental saya menyampaikan ilmu ini di depan teman-teman, di depan SHMR THMR dengan hati. Karena saya pernah merasakan tumbukan yang begitu dahsyat seperti itu gitu. Dan itu hikmahnya menjadi mentalnya menguat ya, saat menyampaikan di depan sama siapa aja ndak gentar gitu. Karena pada saat ada tumbukan yang seperti itu saja saya hadapi gitu. Ini hikmah teman-teman, dan ndak bisa diperoleh ada di sekolahan, ndak ada. Tapi adalah bisa diterima di saat ujian, kemudian ujian itu diterima gitu. Dimaafin orangnya, dimaafin kejadiannya, ya. Kemudian disyukuri gitu. Terima kasih ya Allah, terima kasih, yang saya yang salah gitu. Justru malah kita yang salah, saya yang salah, mengakuinya seperti itu. Akhirnya Allah iba, apa sih yang terbetik di benak 10% aja, saya pengen ini ya Allah. Tiba-tiba tuh di Pemalang ngisi di depan 252 orang gitu SHMR. Alhamdulillah lancar. Siangnya gitu ya, siangnya terapi gitu, ada dari Jakarta terapi, ada di kamar saya gitu ya, ibu-ibu gitu ya, terapi gitu, konsultasi, Masya Allah sampai 6 jam, Masya Allah, nggak rampung-rampung sampai malam gitu, karena pengen taunya mana rezeki. Nah seperti itu teman-teman ya. Akhirnya apa? Akhirnya finansial pun kemudian dikembalikan dengan mudah. Dan itu saya merasakan, wah ini sih hadiah gitu. Kalau yang utama sebenarnya adalah ilmu gitu. Karena kepandaian seperti itu, skill seperti itu memang ya mahal harganya. Nggak murah gitu. Mahal karena melewati tempaan demi tempaan. Ya kayak tumbukan demi tumbukan. Nah, kemudian kelima, kalau memang ini bagian dari pembersihan saya gitu ya, teman-teman dimasukkan nih untuk kesadarannya. Ya, karena dulu saya pernah mendapatkan rezeki yang mungkin dari arah yang tidak baik, ya, maka saya ikhlaskan. Masukkan ke sana agar apa? Nanti mudah memaafkan. Kalau memang itu bagian dari saya yang aktif dengan ketepatannya, dengan ketetapan Allah ya, bahwa saya harus sedekah, saya harus berbagi, tiba-tiba kok saya melekat gitu kan, bahwa ada setiap dari rezeki kita itu ada hak orang lain untuk kita berikan, ya sudah kita terima itu, ya kurang sedekah untuk apa? Menyeimbangkan, untuk memberikan ada rilis di dalam diri kita. Nah ketika sahabat, ketika teman-teman bisa melewati, bisa melampaui saat-saat genting seperti itu, maka bungkus permen memang terbuka. Makanya teman-teman saat melewati ada ujian, teman-teman jangan sendirian. Saya sarankan punya komunitas. Komunitasnya yang positif, seperti ini, saling memotivasi, padahal tidak berat, tapi menambah energi baik. Kemudian berasanya kayak banyak yang doain, banyak yang membantu gitu, tidak merasa kesepian. Ada Allah di sana, maka mudah nanti melewati ujian itu. Perisai dibersihkan sehingga rezeki berikutnya jadi berlipat-lipat dengan mudah. Ya, saya lanjutkan. Nah, bagaimana cara membuka pintu rezekinya? Ini ada pertanyaan kembali ya, teman-teman. Niatkan dalam menarik rezeki, teman-teman ya. Dalam menarik rezeki itu ada dari berbagai sumber ya. Tadi saya sampaikan ke Bunda Ida, Bunda aku kayak gini kayak gitu Bunda. Jangan satu, ayo Bunda ngulik gitu kan. Dari energi privat RFF LOP tebarkan. Nih di depan bisa diberikan ada los gitu ya, meja untuk jualan dimsum lah, resoles lah kayak gitu.
Jadi harus aktif kayak gitu ya. Nah, kita jangan berpemahaman bahwa sumber rezeki cuma satu nih gitu. Nah, niatkan untuk membuka pintu rezeki dari berbagai arah. Dengan jalan apa? Kreatif, positif, yang halalan thayyiban, banyak melimpah gitu. Karena nanti alam semesta, Allah Subhanahu wa taala akan membaca vibrasi kita, niat kita, doa kita yang tertebarkan sepanjang hari. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, seperti itu kan. Nah, jangan berfokus kepada satu saja. Contoh, misalnya Bunda Pita kan pegawai ya, ada yang pegawai juga. Nah, ya Allah gitu. Pak Prabowo ya menaikkan UMR gitu, gajiku 50%, banyak banget malahan dipotong gitu ya infonya. Gitu kan. Jadi seolah-olah hanya satu sudut aja nih dari gaji aja gitu. Jangan, tapi ayo untuk mencari ada celah yang lain. Banyak kok ditebarkan di sekitaran kita, banyak sekali gitu. Sampai kayak 24 jam itu ngerjain nggak habis-habis gitu ya. Nah, ada kan LOP ya, rezeki yang tak terduga dan rezeki yang terduga. Jangan dikasih batasan pada diri kita. Batasannya apa? Saya hanya dapat dari gaji suami aja kok. Saya kan nggak bisa apa-apa. Aku nggak bisa buat konten. Saya gaptek gitu kan. Nah, saat ngeblok seperti itu, ngeblok nih, menutup jalan rezeki sendiri. Jadi itu yang direalisasi ya. Makanya enggak apa-apa nih, kayak saya ya 50 lebih ya, masih 15 tahun, 17 tahun. Buat konten gitu kan. Wah, udah sebisanya apa gitu kan. Ciri khasnya kita apa, tampilkan di situ. Saya membuat akun 7, teman-teman. Well, namanya beda-beda gitu ya. Karena mau untuk ini yang lain banyak banget itu rencananya. Ya insya Allah mudah-mudahan ya, mohon doanya. Nah, nanti saya tularkan ke teman-teman semangatnya ya, masih dirintis nih ya. Oke, ini bagaimana cara membuka pintu rezekinya ya. Jadi jangan seadanya, jangan apa adanya dan seadanya gitu ya. Tapi kita harus aktif gitu kan ya, harus terus bergerak. Nah, kemudian bagaimana biar rezeki saya jangan the power of kepepet. Contohnya, saya mau bayar anak sekolah nih ya, iuran tiap bulan gitu kan, SPP atau apa namanya gitu ya, bayar bulanan gitu. Jauh-jauh hari belum ada dana gitu. Nanti kalau kepepet itu baru ada. Kenapa seperti itu? Nih kayak gini penjelasannya. Bisa jadi ada energi yang tidak tepat juga di dalam diri teman-teman. Maka di awal itu untuk the power of TSL. Terima, syukuri, lepaskan. Ikhlas di awal. Ringan di awal, lakukan jurus rezeki on time. Ya, kurang lebihnya. Ciptakan habit kebiasaan di awal waktu. Sholat di awal waktu. Bayar cicilan di awal waktu. Jangan dipegang-pegang nanti-nanti gitu kan. Hadir di majelis di awal waktu. Ya, bayar setoran ya, RFF LOP di awal waktu. Cicilan di awal waktu gitu kan. Nah, setoran kebaikan di awal waktu. Jangan tunda gitu. Jadi jangan kebiasaan menunda, apalagi menunda membayar amanah. Yang itu mungkin barangnya punya teman menunggu gitu kan. Ya dia akhirnya doa kan. Doa orang yang terzolimi walaupun tidak dicubit, tidak dipukul, tetapi kan hatinya terluka pun tidak dibayar-bayar gitu ya. Nah nanti dia doa gitu kan. Akhirnya rezekinya the power of kepepet. Ya, andanya gitu kan, karena apa? Menunda-nunda membayar, akhirnya rezekinya juga ditunda gitu ya. Jangan dibiasakan last minute. Last minute itu ini artinya adalah menunda di detik-detik terakhir. Nanti rezekinya menjadi last minute juga. Jangan sampai seperti itu. Jangan biasakan bayar di akhir-akhir waktu. Habit Anda ya habit kita ya, kita semua. Saya tidak menuduh teman-teman, mungkin saya juga. Ini kan ilmu ini bukan untuk teman-teman aja, justru malah yang pertama untuk saya ya. Jadi kita bayarkan di awal waktu itu ya. Ciptakan habit kita semua ya untuk bisa di awal waktu, karena agar terbaca di alam semesta ya, dan kemudian baik. Saat kita last minute, maka rezekinya nanti tidak on time. Tetapi saat habit kita menjadi tidak last minute lagi, kita kok ingin rezeki on time, kita mungkin kebiasaannya adalah last minute nih, masih habitnya last minute, tapi pengen rezekinya lebih awal. Nah, langkahnya apa? Perbaiki habit atau kebiasaan kita. Jangan menunda-nunda. Nah, tahajud itu diantaranya adalah latihan kedisiplinan, gitu ya. Disiplin, bangunnya sebelum subuh gitu kan, ya. Kemudian disiplin tertib sampai dengan nanti mau berangkat kerja, ada Tuhannya dan lain-lain. Itu berlatih, jangan last
menit. Akhirnya nanti rezekinya juga on time gitu ya. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Kenapa makin banyak uang selalu semakin banyak pengeluaran? Nih pertanyaannya kayak gitu. Ya, kemarin sudah ada yang dipraktekkan ya Bunda Rosnidar ya. Akhirnya uangnya kumpul banyak gitu. Padahal saya hanya gini, Bunda kasih saya tok aja uangnya sisa banyak gitu kan. Ternyata sisa banyak. Gitu ya. Akhirnya belanja dinar gitu ya. Ini kenapa teman-teman masih misalnya ada seseorang, saya tidak ngomong teman-teman ya. Ada seseorang kenapa ya? Udah LOP uangnya banyak tapi pengeluaran jadi banyak gitu karena di sana ada mode gitu ya, ada seperti sudah tersistem gitu ya, rekeningnya cenderungnya kosong, kantongnya cenderungnya kosong gitu kan, karena ada apa nih, luka batin, ada luka batin ya, ada luka di batinnya yang bisa jadi itu adalah luka di masa lalu atau ada sugesti-sugesti dari masa kecilnya, maka itu diputus gitu. Harus diputus, harus di RFF. Nah, perlunya RFF, kemudian ada sadar nafas untuk membuangnya, itu adalah untuk mengobati ini tadi, agar nanti kantongnya itu penuh selalu gitu ya, agar memutus mode kantong kosong ya. Contohnya apa nih? Sugesti masa kecil ya, coba teman-teman pernah dengar nggak? Ya, orang tua kita, bude kita, mungkin nenek kita, kakek ya, jangan pegang uang banyak-banyak, nah nanti hilang, nanti dicuri orang, nanti ini itu. Nah, itu diulang-ulang. Contoh, pada saat dapat uang, nah di hari raya Idul Fitri ya, kita saat anak-anak kan dapat uang banyak ya. Nah, kemudian orang tua kita ngomong gini, dipegang mama aja, nanti hilang gitu kan. Dipegang mama aja ya, kayak gitu kan. Nanti hilang. Nah, itu diulang-ulang. Dalam 1 tahun mungkin akhirnya ngomong itu berapa kali gitu kan, terekam, numpuk ada di bawah sadar. Ketika kemudian besar, dewasa, megang uang banyak, tiba-tiba cemas, panik, menyebabkan banyak pengeluaran terjadi. Ada solusinya, diterapi. Ya, diterapi di RFF. Sini, lanjut nanti, silakan. Yang membutuhkan bisa rilis ya, dengan ada teknik sadar nafas. Nah, oke. Kita lanjut ya, nih masuki ke bagaimana cara untuk menarik mobil. Gitu ya. Saya pengen mobil impian Bunda gitu. Kita bahas yang mobil impian aja ya, tetapi ini ada contohnya. Saya pengen mobil, pengen 1M gitu kan. Ya, saya sudah cerita ya. 1M yang pertama saya gitu ya, materinya udah agak yang dulu-dulu ya. Jadi akhirnya di YouTube itu agak ke bawah gitu ya. Nah, sudah LOP tapi sering saya terima, yang saya terima itu adalah gambar gitu. Kemudian saya minta nih uang 1 miliar gitu kan, tapi yang datang adalah orang menawarkan barang ya 1 miliar juga gitu kan ya. Jadi apa yang harus saya lakukan kok belum tepat gitu kan. Jadi cuma sinyal-sinyal aja nih 1 miliar ini mobil, tapi cuma gambar gitu ya. Nah, ini pertanda baik sebenarnya, itu sinyal dari semesta yang tertarik ya dengan ada LOP teman-teman. Maka lanjutkan afirmasinya dan perdetil lagi. Banyak kan orang seperti ini, saya kan udah belajar magnet rezeki, aku nunggu aja di rumah gitu kan. Ya, Anda itu makomnya siapa? Apakah sudah Maliki yang amalannya banyak gitu kan, Imam Maliki gitu kan. Kan kita semua kayak masih di usia produktif kan, ya kayak Imam Syafi'i kan. Jadi banyak orang setelah LOP itu diam saja, enggak ngapa-ngapain gitu, udah seadanya aja, nanti akan dapat keajaiban. Enggak kayak gitu, enggak. Tadi yang saya sampaikan harus ngulik gitu ya. Nah, pengennya tiba-tiba mobil di garasi itu 1001 teman-teman. Ya, kalau kemudian tiba-tiba gitu kan, kayak yang di YouTube itu banyak yang kemudian di testimoni, itu semua ada effort tetap. Ada ikhtiar, ada. Cuma kan biar cepet kan videonya, ndak kelamaan kan, ada durasi gitu kan. Kemudian yang kedua, karena rasanya bahagia, jadi kan tiba-tiba aja kayak, ih kok ada ya kayak gitu, secara singkat aja gitu, ih saya kok langsung ada di garasi ya mobilnya gitu. Nah, kita makomnya kan masih Syafi'i ya, bergerak, tapi bergeraknya beda karena sudah ada LOP gitu kan. Kan kalau secara iman Islam kita udah dibantu dengan para malaikatnya Allah, jadi ringan aja gitu kan. Kemudian apa nih? Untuk gerakannya selanjutnya, bersa'i kan ya. Kita bersa'i, datang ke seminar, nah pelatihan TikTok, Facebook Ads, IG, datangi undangan, reuni teman gitu kan. Tetap bekerja, nah datangi undangan taklim, aktif kayak gitu teman-teman ya.
undangan dari teman siapa, mungkin ada teman yang SMP, SMA. Nah, di sana bisa jadi ada peluang rezeki datang teman-teman, dan ada tawaran kerjasama mungkin ada. Dari sana nanti akan muncul ada rezeki baru, ya, peluang-peluang baru yang akan mengalir rezekinya. Jadi setelah afirmasi, visualisasi, LOP, lalu action, tindakan, bersa'i, kerjakan setiap hari itu, kita itu keliling gitu ibaratnya. Kalau enggak keliling badannya, keliling ininya, buat konten, live gitu teman-teman. Sekarang kan modelnya kayak gitu. Sip ya, sekarang ini banyak yang buat konten itu usia 50 ke atas. Jadi teman-teman di sini masih 17 ya, masih 27. Wah, muda-muda itu harusnya powerful, semangat. Nah, jadi teman-teman semua ya, kita harus ciptakan kondisi seperti ini teman-teman. Bahwa keberlimpahan di dalam diri kita itu sudah ada. Di kuantum kita masing-masing. Coba bayangkan mobil, tak ada. Bayangkan aset emas nih 10 kotak eksklusif, sudah ada gitu kan ya. Nah, merealita apa tidak ya, kemudian bisa dipegang barangnya nyata dalam realisasi nyata kita atau tidak, tergantung seberapa cinta nih di dalam hati kita getarkan dalam setiap hari. Nah, bentuk cinta itu bagaimana? Nih BTS ya, BTS. Dalam bentuk bersyukur, terima kasih ya, ringan menolong orang, menjadi jiwa-jiwa yang senang berbagi, memuliakan orang lain, meringankan beban orang lain, memudahkan urusan orang, mendoakan, langitkan amalannya. Berarti apa nih? Hablum minallah, hablum minallah, hablum minanas. Nah, itulah yang akan menjadikan tabungan semesta, bahan-bahan penciptaan LOP kita merealita nyata. Bahan nih Bapak Ibu ya, jadi bahan, Masya Allah ya. Ini Bapak Ibu teman-teman, bahan-bahan material gitu ya, material agar kita mudah dapat nih realisasi LOP kita. Mau mobil, mau emas, mau uang, mudah. Ini materialnya Bapak Ibu ya, simple gitu kan. Kita adakan amalannya, memuliakan Allah. Kemudian kita adakan juga amalan yang horizontalnya ya. Saya rasa ini jelas sekali. Nah, bagaimana dengan 1 miliar? Sama sebenarnya ya, 1 miliar sama nih. Lakukan dengan ada 5 panca indera. Janji saya cuma mobil ya penjelasannya ya, jadi skip ya, ada di 1 miliar ya, karena Bunda Pita akan ada penjelasan. Nah, closingnya ini nanti keren nih teman-teman ya. Closingnya teman-teman yang punya usaha gitu ya. Sebenarnya saya jelaskan nanti, tapi kadang nanti enggak mudah ya, istilahnya gini, kadang ingatnya yang lain jadi enggak dijelaskan. Nih ya teman-teman yang punya usaha ya, kayak tadi Bunda Ida atau saya punya bola. Nah, bola itu sering saya ajak bicara gitu. Saya sering ajak bicara, bahkan anak-anak tuh kayak gini, Mbak, Mas, itu ya kalau bungkusin bola ajak bicara ya gitu. Jadi yang punya pekerjaan atau bisnis, misalnya Bunda Pita nih kantornya ajak bicara gitu. Diajak bicara, kursinya, mejanya gitu, agar nanti bisa bersinergi mendukung ya. Yang bisnis ajak bicara produknya ya, ini mendukung ya nanti untuk realisasinya dari mobil impian ya. Kemudian jangan mengeluh di situ. Di tempat dagangan kita, di tempat pekerjaan itu jangan sampai ada caci maki, ada keluhan gitu ya. Jadi untuk bisa diajak ngobrol gitu. Kalau saya berarti produk bolanya, produk bukunya gitu. Mengapa saya sering hening misalnya di gudang barat gitu. Ajak ngomong gitu. Tapi kan kita jangan kelihatan orang banyak itu ngapain, itu mulai kapan nanti gitu. Ini kan ikhtiar batin ya. Jadi tahu kan kita gitu, yang tahu saya gitu, yang tahu teman-teman gitu. Jadi diajak ngomong aja gitu. Wahai kamu bercahaya ya. Kamu menarik gitu. Jadi kamu cantik ya, nanti di hadapan customer, konsumen, kamu menarik ya gitu. Kamu itu melambai-lambai gitu. Jadi nanti mudah sekali tuh, nanti kamu bisa terbeli. Nah, menjadikan amal soleh, bermanfaat kan kayak gitu. Jadi diajak ngomong gitu. Nanti menjadi meningkat penjualannya. Ini yang punya produk ya. Oke, yang petani, nah, atau yang punya ladang gitu ya, punya sawah. Nah,
Jangan mengeluh ada di kebun itu, di sawah itu. Nah, yang punya ya punya. Misalnya kayak Bunda siapa Rosmidar ya punya ini ya rumah walet gitu. Jangan sampai di rumah walet itu ngata-ngatain siapa gitu ya, anaknya lah, suaminya. Jangan ya Bunda ya gitu. Jadi jangan mengeluh, ngata-ngatain tidak baik, jangan caci maki. Tapi ajak ngobrol tuh rumahnya, ajak ngobrol tuh ya apa namanya dari burung-burung yang ada di sana. Jadi dimuliakan, dipuji. Ternyata hasil riset nih teman-teman, saat produknya itu atau tanamannya diajak bicara, panennya meningkat teman-teman. Wih, keren teman-teman ya. Nah, ini kurang lebihnya. Insya Allah ilmu-ilmunya bisa Bapak Ibu serap ya, dan juga bisa dipraktekkan. Nah, untuk besok Insya Allah nanti untuk saya arahkan bisa ada plusnya ya, Bunda Pita ngasih ada di kodenya apa namanya di judulnya kan, terapi ini ya, rilis sadar nafas gitu ya. Kemudian melepas beban batin plus gitu. Nah, plus-plusnya di sini magnet money gitu ya. Nanti yang ditarik adalah uang, karena beli mobil pun kan pakai uang gitu ya. Yang ditarik prakteknya adalah uang gitu ya. Nanti misalnya teman-teman mau praktek yang ini tadi yang mobil, oke, silahkan gitu ya. Nah, demikian Bunda Pita, mohon maaf lahir batin apabila ada kekurangan dari penyampaian saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bunda Pita yang akan melanjutkan pengumuman berikutnya. Silakan Bunda Pita. Tafadhol. Ya, terima kasih Bunda Susan atas materinya yang luar biasa pada malam hari ini. Sudah punya gambaran ya Bapak Ibu semuanya bagaimana cara meng-LOP-kan tarik mobil. Bukan mobil orang yang ditarik ya. Tapi memvisualisasikan ya bagaimana mobil-mobil impian Anda itu nanti akan mudah mewujud nyata. Nah, sebelumnya tadi Bunda Susan sudah menyampaikan bahwa kalau mau itu berhasil kita harus doubling gitu ya, untuk berlatihnya lagi dan lagi. Jangan mudah untuk menjadi seseorang sosok yang menyerah gitu ya. Misalnya ada tawaran pembelajaran dari Atta, besok malam ada kelas yang berbeda. Nah, kenapa kelasnya kami bedakan? Padahal minggu kemarin gabung di RFFLOP. Nah, ini saya jelaskan dulu ya Bapak Ibu semuanya. Kemarin kita uji coba terapi sadar nafas dibarengkan dengan privat RFF LOP. Yang terjadi pertama adalah gitu ya, panjangnya waktu kita beriadoh gitu ya sampai jam 11 malam lebih gitu ya. Udah Bun hampir jam setengah 12 dan lain sebagainya ya. Nah, kami mempertimbangkan ya dari dasar waktu itu gitu. Kami kasihan yang kayak Bunda Amriati, Bunda Sumarni, Bunda Rosnidar ya yang bagian tengah gitu ya, apalagi Bunda Sakia dari Timika gitu ya. Waktu Indonesia Timur ya kan, selesainya sampai jam 1 malam gitu. Nah, ini kurang nyaman. Kemudian yang kedua ya, karena terapi sadar nafas ini membutuhkan tarikan energi yang besar dari gurunda kita Bunda Susan gitu ya, Bunda Vita, kalau dijadikan satu dengan apa namanya FFLOP kayak nyaman juga dalam artian menghimpun energinya di semesta itu kita nggak bisa sebebas kalau kita terapi sesinya sendiri daripada terapi campur ya dok gitu ya. Dan kemudian dari pertimbangan-pertimbangan yang lain kita ada masukan dari beberapa sahabat Bun, ini kelas terapi kalau di luar sana sampai 1,5 juta, 2 juta, 2,5 juta gitu. Makanya Bunda Susan pekan kemarin sudah bilang, Bapak Ibu sebenarnya terapi itu 1,5 juta gitu ya. Ini bukan masalah nominal, bukan masalah harga ya. Ya kalau kita bicara masalah harga dan masalah nominal gitu ya, Bunda Susan nggak akan menggratiskan kemarin gitu ya. Tapi ini sekedar untuk melatih Bapak Ibu semuanya itu bagaimana tadi yang sudah disebutkan, melepaskan perisai kemelekatan atas harta gitu ya. Harta kita yang punya siapa sih, yang ngasih siapa sih gitu kan. Kenapa harta dari Allah nggak mau dibelanjakan di jalannya Allah gitu kan. Pertanyaannya seperti itu gitu. Kenapa kita sebegitu mencintai gitu ya atas harta misalnya kadang-kadang cuma 50.000, 100.000 satu bulan loh gitu ya. Satu bulan loh. Kadang-kadang masih ada yang seperti ini Bun. Kenapa pembelajarannya nggak didiskon aja kan kita sudah privat RFFLOP gitu. Ada diskonnya enggak gitu. Nah, ini kurang bagus juga ya. Kurang bagus untuk apa? Energinya Bapak Ibu semuanya. Karena menawar ilmu gitu ya. Menawar ilmu beda barang gitu ya, beda dengan barang sih bisa ditawar, tapi kalau ilmu, kalau kita tawar menawar ilmu gitu ya, yang jadi Bapak Ibu semuanya tidak mudah, ajaib gitu ya. Ya bagaimana kita bisa menawar sebuah ilmu, ibaratnya kan kayak gini,
ilmu itu adalah sebuah makanan ruh gitu ya. Porsinya itu sudah ditetapkan oleh Allah sebenarnya, tapi karena itu adalah sebuah hal yang tidak kasat mata, nggak kelihatan, makanya kita sering uh, 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 ada itu bilangnya sih gratis ada gitu setiap malam. Bunda Susan selawatan itu juga pembelajaran gratis gitu. Kemudian ada tayangan-tayangan di YouTube RFFLOP, rekaman-rekaman itu juga gratis. Tapi apakah dengan belajar gratis teman-teman tanpa pembimbing ya kan, Ustadz Nas gratisin di Telegram, Ustadz Nas gratisin juga di YouTube-nya gitu. 10 jurus dasar itu ada gratis di YouTube, di Telegram, kemudian di Instagramnya juga ada gitu, di Facebooknya juga ada. Tapi kenapa orang-orang yang belajar gratis ajaibnya nggak mudah gitu dibandingkan orang-orang yang masuk ke pembelajaran berbayar? Karena ada proses buka perisainya ya, melepaskan kemelekatan, mencintai harta gitu kan. Harta itu dari siapa? Dari Allah, maka kita harus lepaskan juga untuk jalannya Allah. Jadi ibaratnya melepaskan harta di infak ya, investasi ilmu itu seperti kita sedang jihad fisabilillah ya. Jihad perang teman-teman, melawan apa? Melawan hawa nafsu. Jihad itu bukan hanya sekedar kita harus ciat-ciat melawan orang kafir, orang apa gitu kan, yang memerangi Islam, tidak, tapi melawan diri sendiri. Kan Rasulullah bersabda dalam hadisnya bahwa ya, musuhmu yang paling berat itu sebenarnya diri kamu sendiri gitu kan, bukan dari orang lain gitu. Bagaimana cara kita bisa mengalahkan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita sendiri gitu ya. Saya adalah musuh terberat saya. Iya Bunda Mayana. Keren gitu ya Bunda Mayana. Saya adalah musuh saya, bukan dalam artian kita harus memusuhi diri sendiri itu mudah. Tapi musuh yang kita lawan gitu ya. Jangan sampai sisi kita yang positif itu yang dominan menguasai akal pikiran ya kan, kemudian akhirnya ya menimbulkan bahwa kita tidak bisa ajaib karena kita terlalu dikuasai oleh hawa nafsu gitu ya. Saya izin men-share dulu gambarnya ya, biar teman-teman semuanya lebih memahami pembelajaran apa bedanya antara RFF dengan terapi sadar nafas. Nah, ini dia terapi sadar nafas. Nah, jadi ini penyembuhan luka batin, instal bahagia. Terapinya itu nggak sekedar kayak minggu kemarin ya, teman-teman. Nanti Bunda Susan besok malam kita akan terapi bareng-bareng gitu ya. Untuk yang sudah masuk, alhamdulillah saya ucapkan selamat, Anda sudah memilih menyembuhkan diri Anda sendiri daripada menganga lukanya gitu ya. Karena belum tentu bukan berarti tidak berhasil ya di RFFLOP. Kadang-kadang ya, mengapa? Ya, ada lebih di sini 110 orang gitu yang masuk grup. Kemudian tersaring setiap malam Jumatnya itu yang masuk Zoom hanya sekitar 60 sampai 70 orang. Nah, itu tersaring gitu. Itu sudah menjadi naturalisasi dari alam, hukum alamnya seperti itu. Nanti tersaring lagi dari 70 orang itu siapa yang mau berlatih gitu, siapa yang mau berlatih lebih. Karena terapi sadar nafas itu ibaratnya kita naik kelas teman-teman ya. Setelah dari RFFLOP gitu kan, kita diajari juga rilis gitu di RFFLOP. Tetapi ketika kita menerapi diri kita sendiri, kita ibaratnya kayak borok gitu ya, luka ya, kita punya luka di tubuh gitu. Kita ngobatin diri kita sendiri pakai betadine, kemudian diperban, kemudian ada antiseptiknya. Itu kalau luka luar, tapi ini yang luka hati kita yang terdalam gitu ya, yang boleh jadi bertahun-tahun gitu, boleh jadi bertahun-tahun itu melekat sampai gitu. Ada waktu pekan kemarin saya bilang ada seorang ibu namanya Ibu Ratih gitu ya, peserta dari camp 18 tahun ngobrol sama foto suaminya yang sudah nggak ada, pamit mau kerja apa-apa gitu kan, nggak boleh gitu, nggak boleh seperti itu ya, karena boleh jadi nanti di sana ada kesyirikan gitu ya, karena lebih mendewakan suaminya dibandingkan Allah, padahal suaminya udah meninggal, sekedar makhluknya Allah aja gitu ya. Nah, jangan sampai yang seperti itu terjadi. Maka besok malam ya, kayak kita tidak membebani teman-teman semuanya, hanya opsional gitu ya. Barang siapa yang masih punya kemelekatan, seperti misalnya Bunda Ainis ya, mohon maaf Bunda Ainis gitu, sering kali didolimi gitu sama orang-orang, itu belum selesai gitu. Kalau kita tidak diterapi, energi RFFLOP kita ini gitu untuk menyembuhkan diri kita, bukan untuk
memberhasilkan LOP-nya kita, tidak berhasil karena kita gitu energinya itu habis untuk menyembuhkan luka batin. Nah, ini luka batin, melepaskan luka batin ini kita pisahkan gitu, kita pisahkan. Maka ketika nanti teman-teman sudah selesai terapi, sampai tadi Bunda Susan menceritakan yang nangis gitu ya, kemudian ada ketawa harimau gitu ya. Serem gitu. Ketawa harimaunya itu serahkan dulu di sana gitu. Setelah bersih baru kita bisa LOP cepet gitu, lebih cepat daripada energi RFF LOP-nya untuk membersihkan diri terus, cleansing diri kita sendiri, detox terus, tapi LOP-nya lama gitu, nggak kunjung-kunjung dapat keajaiban yang kita inginkan. Mau lunas amanah ya di terapi dulu. Kita pernah punya luka batin sama orang lain gitu kan. Kita pernah punya amarah, kekecewaan terhadap orang lain. Nah, maka teman-teman semuanya saya sarankan yang masih punya gitu, masih punya istilahnya kemelekatan diri gitu. Kenapa kok malah tergambar lebih jelas datang ke sana? Ya, kita cari puzzle-nya untuk melengkapi puzzle keajaiban teman-teman semuanya. Jadi bukan sekedar terapi biasa, tapi terapi bahagia, melepaskan kepahitan, penyembuhan luka batin, hingga hati teman-teman ini rasanya nanti bisa benar-benar plong. Kemudian ada opsi yang kedua, ada pembelajaran RMR Ramadan. Ya, jadi di sini nanti kita akan belajar 6 jurus ya, belajar 6 jurus. Tapi bukan hanya sekedar belajar teorinya saja, kita akan belajar bagaimana cara mempraktekkannya. Termasuk nanti Bunda Susan akan memberikan 2 kali bonus Zoom. Saya sepil ya buat teman-teman semangat ya. Salah satu judulnya rahasia ini. Kalau mau disebarkan juga boleh. Jadi bukan rahasia lagi. Rahasia Magnet Rezeki Ramadan. Judul untuk Zoom-nya ini adalah cara menjual properti biar cepat laku. Kalau teman-teman punya rumah, punya tanah yang pengen segera dijual agar segera laku, udah bertahun-tahun nggak laku, masuk RMR Ramadan. Ya, keren nggak itu? Kemudian ada lagi ya, nanti pokoknya 2 gitu ya bonusnya. Ada inspirasi memasak dan bimbingan iktikaf selama 10 hari terakhir. Kalau mau amanahnya selesai, rezekinya mengalir deras, hatinya bahagia, keluarga harmonis, dicintai rekan sejawat dan lain sebagainya, ikuti pembelajaran ini. Nah, ini jurusnya ya teman-teman, jurusnya ini. Nah, bukan kamu tapi aku. Aduh, apa itu? Praktek ya, praktek turun garis kebenaran. Kemudian ada refleksi ajaibku, praktek turun garis kebenaran lagi. Kemudian melihatmu adalah aku, praktek cermin ajaib. Dirimu yang aku puja. Waduh, puisi banget ini. Praktek merawat terumbu karang. Sehidup sesurga, praktek merawat terumbu karang. Kemudian ada lagi judul ketika jatuh timpa emas. Mau nggak kalau jatuh tertimpa emas? Nah, ini dia ya, investasi normalnya kalau orang-orang di luar 2,5 juta, tapi investasi istimewanya segera hubungi Bunda Dina. Oke. Nah, sepakat ya ini teman-teman ya. Dimulainya kapan? Tanggal 1 Ramadan. Perkiraan jatuhnya adalah kalau nggak tanggal 28 Februari ya 1 Maret. Ya, jadi persiapkan sebaik-baiknya supaya Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik dan paling istimewa. Terus saya juga punya bonusnya lagi apa? E-booknya ya. Di sini ada saya sebutkan bonus e-book. Nah, di sini saya sudah menulis modul panduan ajaib RFF LOP. Ya, judulnya apa? Judulnya ada 5. Salah satunya adalah panduan LOP ampuh pasangan makin lengket makin cinta. Oh, keren nggak? Ya, ini pernah di-spill sama Bunda Susan. Ya, kita ambil dari materinya RFF LOP. Kemudian ada hipnoterapi, seni penyembuhan pikiran dan jiwa. Ini adalah teorinya dari terapi sadar nafas. Teorinya gitu. Nanti untuk prakteknya tetap harus terbimbing. Karena nggak bisa praktek sendiri di rumah, kadang-kadang nggak mudah gitu. Praktek sendiri di rumah memang tidak mudah karena banyak godaannya. Kita lagi mau bernafas gitu. Gitu. Masih ada luka batin gitu. Nafasnya beda, malah jadi nafasnya ngik-ngik. Kalau prakteknya dibimbing sama Bunda Susan beda gitu kan. Coba Bapak Ibu kita sama-sama awan hitam awan putih. Kalau di rumah sendirian awan mana awan kayak gitu ya. Nah, Bapak Ibu ya paham ya kenapa harus terbimbing seperti itu. Nah, alhamdulillah ya sebelumnya tadi sudah kami sampaikan bagaimana pembelajaran tentang besok dan pembelajaran RMR Ramadannya. Monggo silahkan, ini opsional ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya mau membuka hati gitu ya, mau membuka hati untuk ikut ya, saya mau
semua ikut ya supaya bersih, supaya nanti di tahun 2025 yang energinya yang semesta katanya tidak baik ini, katanya ada pemutusan hubungan kerja dan lain bla 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 bla, kita nggak kena, kita tetap bahagia gitu, kita tetap senang, ketawa terus, senyum terus, dapat keajaiban yang menghujam jiwa.